Diduga akibat sopir lupa menarik rem tangan dan kelebihan muatan, sebuah truk bermuatan pasir menabrak 9 kendaraan yang tengah terparkir di bahu jalan. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena kendaraan yang ditabrak rusak parah. Petugas Resmo Polda Jawa Tengah berhasil menangkap 3 pelaku pencurian kelas kakap spesialis pembobolan brankas dan minimarket di 13 TKP dengan total hasil pencurian mencapai 612 juta rupiah. 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran polisi. Dari kasus ini, polisi mengamankan 2 brankas, mobil SUV, dan linggis. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kepolisian daerah Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah kos yang dijadikan tempat pesta seks sesama jenis di kota Surakarta. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang mucikari terapis sesama jenis dan terapis pria lainnya. Dalam praktek prostitusi ini, tersangka mematok tarif Rp200.000 hingga Rp450.000. Sedangkan praktek mucikari, tersangka mendapatkan keuntungan Rp150.000 dari setiap para terapis. Atas perbuatan ini, kini para tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nelayan dan pemilik kapal di Batang berunjuk rasa menolak peraturan pemerintah PP nomor 85 tahun 2021 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dianggap memberatkan pelaku usaha di sektor perikanan tangkap. Menurut Koordinator Aksi Nur Haji Slamet Urip, ada 3 alasan yang menjadi dasar penolakan PNBP seperti kenaikan tarif PNBP yang diberlakukan mencapai 150 hingga 400%. Yang kedua, tentang harga patokan ikan atau HPI yang ketentuan harganya tidak sesuai dengan daerah. Dan ketiga, masuknya nelayan asing maupun industri perikanan asing yang kembali beroperasi di Indonesia. Petugas Satpol PP Kota Surakarta menggelar patroli penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Petugas menertibkan PKL secara persuasif. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang nekat berjualan tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Petugas menertibkan PKL setidaknya di 2 tempat, yaitu Jalan Ki Hajar Dewantoro dan Jalan Insinyur Sutami. Menurut salah satu petugas, para PKL melanggar aturan jam operasional. Kawasan ini dapat digunakan sebagai tempat berjualan mulai pukul 5 sore. Patroli ini akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.